Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6B yang beranggotakan Revin Lagadinata, Bernardin Priyatama, Almas Namal Fasoha, Guntur Tirten Pranaraya. Di sini saya akan menjelaskan bab 1, pendahuluan. Berikan latar belakang, yaitu listrik statis merupakan energi yang dimiliki oleh benda bermuatan listrik. Muatan listrik bisa positif, negatif, atau positif. Semua benda tersusun dari atom-atom. Setiap atom mempunyai inti atom yang terdiri dari proton dan elektron yang mengelilinginya. Proton memiliki muatan listrik positif dan elektron memiliki muatan listrik negatif. Berdasar konsep muatan listrik, ada dua macam muatan listrik, yaitu muatan listrik negatif dan muatan listrik positif. Muatan listrik timbul karena adanya perpindahan elektron suatu benda ke benda lain. Benda yang kekurangan elektron dikatakan bermuatan positif, sedangkan benda yang kelebihan elektron dikatakan bermuatan negatif. Elektron merupakan muatan dasar yang menentukan sifat listrik suatu benda. Berikutnya rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana proses pemuatan listrik statis pada bahan atau benda. Yang kedua, bagaimana interaksi muatan listrik statis pada bahan atau benda. Yang ketiga, bagaimana karakteristik listrikan statis menggunakan prinsip kerja sebuah elektroskop. Untuk berikutnya akan dijelaskan anggota kelompok saya. Silakan. Baik, saya akan melanjutkan yang pertama, tujuan. Yang pertama, menjelaskan proses pemuatan listrik statis pada bahan atau benda. Yang kedua, mempelajari interaksi muatan listrik statis pada bahan atau benda. Dan yang ketiga, menjelaskan karakteristik kelistrikan statis menggunakan prinsip kerja sebuah elektroskop. Selanjutnya, manfaat. Dengan listrik statis, kita dapat menentukan apakah sebuah benda itu memiliki muatan listrik statis dengan menggunakan elektroskop. Kita juga dapat memuat sebuah benda dengan listrik dengan cara tertentu. Pada kehidupan sehari-hari, listrik statis bisa dimanfaatkan untuk membuat mesin fotokopi. Bab 2, pembahasan. Pada percobaan pertama, batang PVC dan plexiglas digosokkan pada kain wol, maka elektron-elektron dari kain wol akan berpindah pada PVC dan plexiglas, sehingga PVC dan plexiglas tersebut bermuatan negatif, sehingga kelebihan elektron dan dapat menarik serpihan kertas. Batang plexiglas dan PVC apabila digosokkan pada kain sutra, maka elektron-elektron dari plexiglas dan sutra, sehingga PVC dan plexiglas kekurangan elektron. Dengan itu, plexiglas dan PVC akan bermuatan positif. Berdasarkan hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa benda apabila digosokkan akan menghasilkan benda yang bermuatan listrik statis. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Bernardin. Baik, pada percobaan kedua PVC dengan PVC yang saling digosokkan dengan kain sutra, jika didekatkan akan tolak-menolak. Hal ini dikarenakan kedua batang PVC sama-sama bermuatan negatif. Batang PVC yang sudah digosokkan dengan kain sutra dan dengan batang plexiglas yang sudah digosokkan dengan kain sutra akan tarik-menarik. Karena batang PVC yang digosokkan kain sutra bermuatan negatif dan batang plexiglas bermuatan positif. Dua batang plexiglas yang saling digosokkan dengan kain sutra apabila didekatkan akan tolak-menolak. Karena kedua batang plexiglas sama-sama bermuatan positif. Jika kedua benda dengan muatan sejenis didekatkan akan saling tolak-menolak. Namun jika muatan tidak sejenis akan timbul gaya tarik-menarik. Pada percobaan ketiga PVC yang digosokkan pada kain wol dan didekatkan pada piringan elektroskop, daunnya akan membuka.
Hal ini terjadi karena elektron bebas dari PVC mengalir ke piringan dan terus menuju daun elektroskop. Karena keduanya bermuatan negatif dan saling tolak-menolak, maka daunnya membuka. Plexiglas yang akan terbuka ketika batang plexiglas menyentuh piringan elektroskop, maka elektron bebas bergerak dari piringan menuju plexiglas dan menyebabkan kekurangan elektron pada elektroskop. Akibatnya plexiglas bermuatan positif dan semua elektron pada plexiglas akan menuju di kepala elektroskop. Sementara proton menuju pada daun elektroskop dan menyebabkan muatan listrik sehingga saling tolak-menolak dan daun elektroskop membuka. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Saya ulangi supaya selanjutnya yaitu metode. Untuk yang pertama, alat dan bahan yang digunakan dalam praktikum induksi elektromagnetik adalah sebagai berikut. Yang pertama, batang PVC sebagai alat yang akan diuji pada praktikum listrik statis. Selanjutnya, batang PVC berporos digunakan sebagai alat yang diuji. Yang ketiga, batang plexiglas sebagai bahan yang menghasilkan muatan listrik. Yang keempat, batang plexiglas berporos sebagai bahan yang menghasilkan muatan listrik. Yang kelima, elektroskop sebagai alat pendeteksi keberadaan muatan listrik. Keenam, kain wol dan sutra sebagai bahan penggosok batang PVC dan batang plexiglas. Ketujuh, jepit steker digunakan untuk menjepit alat dan tempat steker bekas. Yang kedelapan, papan perangkai digunakan untuk merangkai alat. Kesembilan, steker bekas sebagai tempat menempelnya jepitan steker. Untuk metode percobaan, yang pertama, metode percobaan yang digunakan dalam penelitian listrik statis adalah eksperimen laboratorium. Penerapan eksperimen laboratorium diantaranya pemuatan listrik pada batang plastik PVC dan plexiglas, interaksi muatan listrik pada batang plastik bermuatan prosedur kerja, mempelajari sifat kelistrikan menggunakan elektroskop. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya bernama Guntur. Untuk tabel hasil pada percobaan 1 yaitu PVC digosokkan kepada wol dengan hasil kertas menempel. Yang kedua, PVC digosokkan pada sutra. Hasil pengamatannya kertas terpental tetapi langsung menempel. Yang ketiga, plexiglas digosokkan kepada wol. Hasil dari pengamatan yaitu kertasnya menempel. Plexiglas kepada sutra dengan hasil kertas terpental dan hanya sedikit yang kembali menempel. Untuk percobaan kedua, batang yang diletakkan yaitu PVC dan didekatkan dengan PVC. Hasilnya tolak menolak. Yang kedua, PVC didekatkan dengan plexiglas. Hasilnya tarik menarik. Yang ketiga, plexiglas didekatkan dengan PVC. Hasilnya tarik menarik juga. Yang terakhir, plexiglas dengan plexiglas dengan hasil tolak menolak. Berikutnya akan dijelaskan oleh anggota kelompok saya. Baik, saya akan melanjutkan tabel hasil dari percobaan ketiga yang menggunakan batang PVC. Langkah pertama terbuka dan yang langkah kedua adalah tertutup. Yang selanjutnya menggunakan batang plexiglas. Langkah pertama daun elektroskop dan langkah yang kedua skop tertutup.
Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, kesimpulan. Proses pemuatan listrik pada benda atau bahan dipengaruhi oleh waktu penggosokan atau induksi yang dilakukan. Pada jenis batang yang digosok, jenis kain penggosok, dan jika bahan digosokkan dengan kain wol akan bermuatan negatif. Proses interaksi muatan listrik statis pada bahan menyebabkan gaya tarik, menarik, dan tolak-menolak. Batang PVC dengan kain wol akan tolak-menolak dengan batang PVC dengan kain sutra akan tarik-menarik. Karakteristik kelistrikan statis menggunakan prinsip kerja elektroskop. Ketika benda bermuatan positif didekatkan, maka kepala elektroskop akan turun dan daun elektroskop membuka. Ketika benda bermuatan negatif didekatkan, maka kepala elektroskop akan turun dan daun elektroskop membuka. Namun ketika benda netral didekatkan, daun elektroskop tidak akan bergerak dan tetap menutup. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata ataupun kekurangan, mohon dimaafkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.